Halo Libra, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, untuk update langit ya, 8 Juni sampai 14 Juni 2026. Di sini pertama Venus masuk ke Cancer ya, ini di 8 Juni kemarin ya, Senin. Nah, ini adalah perubahan energi ya untuk Venus, di mana yang semula itu berada dalam lingkungan yang intelektual, lingkungan yang komunikatif, yang kritis, by data gitu ya, bergerak ke energi dengan lingkungan yang lebih lembut, protektif, intuitif gitu ya. Nah, ini efeknya pada kita adalah kita semakin terdorong untuk mencari kenyamanan ya, mencari kenyamanan diri, mencari kedekatan emosional satu sama lain ya, lalu fokus pada rumah dan keluarga gitu ya. Lalu kemudian ini waktu yang tepat untuk merawat hubungan atau relasi yang dimana kita nyaman ya berada di dalamnya. Lalu kemudian kedua di sini Jupiter Venus conjunction ya di Cancer. Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin ya, ini adalah pergerakan planet besar ya. Jadi Jupiter di sini sudah masuk di Cancer itu sejak 2 Juni minggu lalu ya. Dan Venus di sini baru masuk di Cancer di hari Seninnya. Intinya di sini Venus di sini adalah planet cinta dan harmoni ya. Lalu kemudian Jupiter di sini adalah planet pengembangan dan keberlimpahan. Jadi intinya di sini adalah kita akan semakin merasakan ya peningkatan dalam hal kehangatan dalam berhubungan atau berelasi satu sama lain gitu ya, dan kita akan semakin meningkat secara intuisi karena ini ada di Cancer ya, dan semua yang disentuh oleh Jupiter ya, baik sisi Venus maupun sisi konstelasinya itu akan mengembang gitu ya. Jadi intuisi mengembang, finansial mengembang, hubungan percintaan mengembang, kedekatan emosional mengembang gitu ya. Itu. Lalu kemudian di sini teman-teman harus hati-hati pada ekspektasi yang terlalu tinggi ya. Kembali lagi Jupiter ini mengembangkan itu juga ya tidak selamanya ya, ketika dia bergerak nanti ya ke Leo, maka yang dikembangkan itu sudah berbeda lagi gitu ya. Jadi hati-hati terhadap ekspektasi yang terlalu tinggi. Lalu kemudian kita juga akan semakin banyak menemukan orang-orang di sekitar kita yang lebih emosional, yang lebih sensitif, di mana di sini yang dikembangkan adalah sisi shadow-nya dari Cancer ya. Itu lalu kemudian hati-hati juga terhadap drama keluarga, drama di kantor gitu ya, drama di mungkin tempat sekolah gitu ya. Jadi terapkan batasan yang jelas ya antara diri kalian dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian ya. Jangan sampai batasan itu dilanggar gitu ya, dan jangan sampai juga kalian melanggar batasan orang lain gitu ya. Oke, lalu kemudian yang ketiga di sini Venus masuk ke Leo ya di tanggal 13 Juni hari Kamis ya, besok ya. Di sini intinya perubahan energi yang sangat drastis ya, dari semula Venus di Cancer yang dimana dia lembut, intuitif, menarik diri, emosional gitu ya, bergerak ke Leo yang passionate gitu ya, yang tegas, yang ekspresif gitu ya, yang ingin dilihat gitu ya. Itu jadi intinya di sini kita akan merasakan bahwa kita semakin cenderung untuk semakin berani mengutarakan rasa cinta kita ya, atau bentuk ungkapan rasa cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya, berani untuk menunjukkan di kalayak ramai kemesraan kita gitu ya dengan orang yang kita sayang gitu ya. Cuman ya intinya di situ. Lalu kemudian kita akan semakin terdorong untuk bersenang-senang, mengekspresikan apa yang ketika di Cancer kemarin ya, Venus di Cancer kemarin itu ditahan-tahan gitu ya. Itu. Lalu kemudian di hari Minggunya ya ada bulan baru di 24 derajat Gemini di sini ya. Ini adalah simbol sebuah pembersihan gitu ya, energi clean slate gitu ya. Dimana di sini efeknya itu kita akan semakin craving untuk ya kejelasan mental ya, memperjelas apa yang ada di pikiran kita, yang semula mungkin pada waktu kita masih di awal-awal minggu tenggelam di emosinya Cancer ya, kita di situ diliputi kabut emosi ya, kabut feelings.
sedangkan nyumun di 24 derajat Gemini, secara perlahan-lahan kita kabut itu mulai dihilangkan dan kita kembali ke logika, gitu ya. Jadi nanti kita akan semakin membutuhkan yang namanya kejelasan mental, ide-ide segar, dan komunikasi yang sifatnya logis intelektual gitu ya. Dan ini waktu yang bagus untuk membersihkan yaitu tadi ya kabut emosional ketika kita masih di Cancer gitu ya, dan menambah kejelasan ke depan. Oke. Untuk pergerakan planet yang lain ya, matahari masih di Gemini ya, di sini ya, dimana kita akan semakin banyak terdorong untuk rasa penasaran, ingin untuk bersosialisasi, lalu menggali informasi, mencari informasi dan data gitu ya. Lalu Merkuri di Cancer di sini adalah pikiran dan komunikasi yang intuitif dan emosional gitu ya. Jadi di sini saya merasakan ada sebuah energi di mana kita ingin tahu akan sesuatu, tapi ketika kita tahu sesuatu itu menyakiti diri kita, kita jadi baper gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya terhadap ya, informasi-informasi yang masuk ke pikiran kita gitu ya. Kita batasi saja, kita sadari saja, kita ambil yang positif saja gitu ya. Lalu kemudian Mars masih di Taurus ya, dimana di sini agak sedikit terseok-seok ya energi dewa perang di sini ya. Karena Taurus di sini adalah planet yang menyukai stabilitas, stagnan gitu ya, yang intinya susah untuk bergerak dari satu zona nyaman ke zona yang lain gitu ya. Cuman di sini Taurus di sini sangat menyukai yang namanya habit-habit sukses ya, habit-habit yang dibangun dari kecil gitu ya. Intinya di sini kita seperti membangun sebuah usaha itu dari nol, lalu kemudian merangkak ke atas sampai sukses. Nah itu Taurus itu suka sekali dengan hal itu ya. Jadi kita akan semakin terdorong untuk memulai segalanya dari nol, gitu ya. Lalu kemudian Saturnus dan Neptunus di sini berada di satu konstelasi yang sama ya, di Aries di sini ya. Di sini ini adalah grand merger ya, di mana ada ketegangan ya antara visi misi masa depan atau cita-cita kita ya, dengan adanya planet Neptun di sini, planet cita-cita, dengan realita untuk mencapainya, gitu ya. Planet batasan Saturnus ya, disiplin, halangan, hambatan, terus kemudian tata aturan gitu ya, itu dengan adanya Saturnus di sini. Lalu kemudian yang terakhir Pluto masih retrograde di Aquarius ya teman-teman Libra ya, dimana originalitas di sini sangat dikedepankan dan segala hal yang menghalangi itu akan perlahan-lahan dibersihkan oleh semesta ya. Oke, itu sedikit update dari langit ya untuk minggu ini. Mari kita masuk ke energi dari Libra di sini ya. Mohon bantuan semesta, energi utama untuk teman-teman Libra di sini. Energi apa yang teman-teman Libra pancarkan minggu ini? Mohon bantuan semesta satu kartu, energi yang paling menonjol. Terima kasih. Libra, kalian mendapatkan Goddess of the Moon. Ya saya lupa ya, Goddess of the Moon ini kemarin zodiak apa ya? Ya, kalau enggak fire sign ya earth sign pastinya ya. Itu. Jadi dengan dia akan mendapatkan energi yang sama ya, Goddess of the Moon. Gitu ya. Intinya di sini ada energi The Moon sendiri ya, ada energi The Stars, ada energi High Priestess gitu ya. High Priestess, The Empress gitu ya. Lalu kemudian Eight of Cups, lalu kemudian energi apalagi ya, iya itu ya, saya merasakan itu ya dengan adanya Goddess of the Moon di sini ya. Intinya kalian di sini diminta untuk memperhatikan pergerakan langit ya teman-teman ya, manfaatkan energi bulan. Kalian diminta untuk keep going meskipun kondisi ke depan itu sedang gelap-gelapnya gitu ya. Dan mungkin ini juga erat kaitannya dengan nanti di hari Minggu ya, new moon 20 bulan baru di 24 derajat Gemini ya. Kalian diminta untuk memperhatikan itu, mungkin ada sesuatu yang akan terjadi di hari Minggu besok ya, dimana akan memperjelas semua yang menjadi kabut di kondisi kalian saat ini gitu ya. Itu dengan adanya Goddess of the Moon. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Libra saat ini. Mohon bantuan semesta, situasi yang banyak dihadapi oleh teman-teman Libra di sini. Situasi yang seperti apa? Satu kartu yang paling menonjol
yang paling berdampak pada teman-teman Libra minggu ini. Satu kartu semesta. Oke, situasi kalian Libra, unconditional, genuine, certain love. Ya, di sini ada seperti ada energi unconditional love ya, teman-teman ya, dimana di sini ya kalian merasakan adanya energi cinta yang sejati gitu ya, dengan adanya genuine certain love. Kalian merasa bahwa pasangan yang ada bersama kalian saat ini adalah pasangan yang tepat gitu ya, dan kalian mencintai orang itu tanpa syarat gitu ya. Bisa jadi juga ini energi cinta terhadap anak-anak kalian ya, atau orang tua kalian, atau sahabat kalian ya, sahabat mungkin yang sudah bersama atau menemani kalian dari lama ya. Jadi unconditional love di sini adalah universal love, teman-teman ya, teman-teman Libra ya. Itu, dan ini universal love ini nantinya yang akan menyembuhkan kalian ya, dengan adanya Goddess of the Moon. Di sini saya merasakan adanya star energi ya, hopes and healing. Ya, ada energi Two of Cups di sini ya, ada energi Six of Cups ya, Kinder Spirit, Knight of Cups, King of Cups ya, Queen of Cups juga gitu ya. Banyak energi Cups di sini ya, water based sekali ya di sini ya. Oke, mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot ya. Mohon bantuan semesta 3 energi utama untuk teman-teman Libra di sini yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Libra, energi yang pertama, Knight of Wands, ya ini Aries, Leo, Sagittarius ya. Lalu kemudian Three of Wands, lalu kemudian Seven of Cups, ya itu tadi ya, Goddess of the Moon tadi ya, ilusi. Lalu kemudian bottom of the deck, Ten of Swords, ya, Gemini energi. Oke, ini Sun in Gemini ya, kembali lagi ya, ini Sun in Gemini. Ten of Swords di sini adalah ya, ini adalah sebuah kejadian yang sudah selesai ya, ada sesuatu hal yang kalian selesaikan di sini ya, dengan adanya energi Ten of Swords di sini ya. Kalian sudah tidak mungkin lagi mengembangkan atau memikirkan atau bahkan mengunjungi lagi sesuatu di masa lalu yang sudah kalian tutup rapat-rapat ya, intinya yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dengan adanya energi Ten of Swords di sini ya. Ya, jadi di sini dan ini blessing in disguise buat kalian ya. Kembali lagi Ten of Swords di sini itu berkah tersendiri sebenarnya untuk kalian ya. Orang ini memang tertusuk 10 pedang di belakang ya, dengan pedang penipuan, kebohongan, lalu intinya di sini adalah energi yang licik gitu ya. Orang ketiga macam-macam ya, dengan adanya 10 pedang yang tertancap, dan orang ini sudah tidak mungkin lagi untuk bangkit berdiri ya. Pilihannya adalah dengan the judgment tadi itu ya, intinya di dunia yang baru gitu ya. Orang ini dimakamkan, selesai, ditutup kasusnya gitu ya, dan kalian bergerak ke arah matahari di sini. Kembali lagi di sini kondisinya masih gelap ya, Goddess of the Moon ya. Kondisinya masih gelap di sini, tapi di sini sudah terlihat sinar fajar ya. Jadi ini blessing in disguise ya. Kenapa kok blessing? Karena orang ini membentuk mudranya The Hierophant ya, yang seperti ini itu. Nah, mudra yang seperti ini itu adalah di tarot itu adalah sebuah blessing ya. Blessing dari semesta. Jadi apa yang kalian akhiri di sini adalah sebuah berkah dari semesta ya. Itu, jadi kalian di sini seperti mengakhiri sesuatu ya saat ini ya. Dengan apapun itu, bisa jadi mengakhiri hubungan, mengakhiri pekerjaan kalian, mengakhiri usaha kalian ya. Itu, atau kalian memutuskan hubungan dengan sahabat kalian gitu ya. Mungkin sahabat kalian ini ternyata
ditemukan dia sudah banyak menyakiti hati kalian di masa lalu dan kalian sudah tidak mentolerirnya lagi gitu ya. Itu. Oke. Di masa lalu atau di energi yang pertama ada energi Knight of Wands ya, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak api ya, Aries, Leo, Sagittarius di masa lalu ya, dengan ada Knight of Wands di sini ya. Knight of Wands di sini adalah playboy playgirl energi ya. Ini adalah energi orang yang intinya maju untuk menang, maju untuk mendapatkan, tapi setelah didapatkan dia akan pergi gitu ya, dengan adanya energi Knight of Wands. Di sini ya, misinya dia adalah untuk mendapatkan sebuah misteri gitu ya. Kembali lagi di sini terlihat sebuah gundukan pasir ya, tapi ketika gundukan pasir ini didekati di after tarot ya, itu ternyata gundukan pasir ini adalah sebuah piramid gitu ya. Intinya itu, jadi ini adalah sebuah energi yang tampaknya di awal kurang menghargai ya, tapi lebih pada intinya dia memang passionate dan menggebu-gebu memang untuk sebuah misi ya, hanya sekedar passion ya, hanya sekedar fun gitu ya, energi Knight of Wands di sini ya. Itu bisa jadi juga di masa lalu ya, kalian di sini bergerak ke arah sesuatu ya, passionate ke arah sesuatu. Kalian menginginkan sesuatu di sini di masa lalu dengan adanya energi Knight of Wands, dan kalian bergerak dengan semangat gitu ya, determinasi maju ke depan gitu ya. Lalu saat ini ada energi yang kedua yaitu Three of Wands ya. Ini adalah energi penantian ya, penantian menunggu, intinya apa yang kalian harapkan itu datang gitu ya, dengan adanya Three of Wands di sini ya. Orang ini adalah seorang traveler. Dia menanti sebuah adanya tanda-tanda dari kejauhan ya, yang semula dia mengira bahwa depan ini adalah pasir gitu ya, tapi setelah didekati ternyata ini adalah siluet dari matahari, dan ternyata ini adalah laut teman-teman ya, bukan padang pasir. Dan di sini dia sudah mendapatkan kapalnya gitu ya, untuk pergi traveling. Jadi intinya di sini ada sebuah energi di mana ya akhirnya saat-saat itu tiba ya teman-teman Libra ya, dengan adanya Three of Wands di sini ya. Apa yang kalian harap-harapkan, apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian kejar di masa lalu ya, dengan ada energi Knight of Wands di sini ya, itu akhirnya datang di depan mata gitu ya, dengan ada energi Three of Wands di sini. Dan kalian hanya diminta untuk ya, kalian akhirnya mau naik kapal atau enggak gitu ya. Kalian akan menggapai apa yang kalian inginkan atau enggak gitu ya. Jadi less effort sudah ya, tinggal sedikit lagi. Lalu kemudian di masa yang akan datang ya, ada energi Seven of Cups ya. Ini spoil for choice ya. Kalian seperti dihadapkan pada banyak possibilities gitu ya di depan gitu ya. Dan banyak cup di sini ya. Saya rasakan di sini ini energi dari unconditional love ya. Ada banyak hal yang bisa kalian cintai gitu ya di depan ya, tapi intinya di sini ya, unconditional love itu cinta yang dimana kalian tanpa syarat ya. Kalian memang orangnya memang suka sekali dengan estetika dan suka sekali dengan keindahan, dan kalian suka sekali dengan perdamaian gitu ya, tidak suka konflik gitu ya, dengan adanya unconditional love di sini ya. Jadi kalian mencintai semua orang di sini, cinta kalian sama pada semua orang gitu ya, dengan adanya saya menangkap energi Seven of Cups di sini ya. Kalian dihadapkan pada ternyata di depan kalian itu banyak person atau banyak hal yang bisa menerima cinta dari kalian gitu ya, dengan adanya Seven of Cups di sini ya. Itu cuman kembali lagi hati-hati ya teman-teman Libra ya, bahwa tidak semuanya yang di cup ini adalah baik gitu ya. Kadang ada ularnya, kadang ada naganya gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Oke. Mari kita klarifikasi lebih lanjut ya, untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi lebih lanjut tiga energi ini untuk teman-teman Libra di sini. Mohon bantuan klarifikasi energi Knight
of Wands di masa lalu bagi teman-teman Libra di sini. Oke, kalian mendapatkan yang pertama, Three of Wands juga ya. Ini tidak sengaja keluar ya, tapi saya ambil. Oke, let's play the deck. Three of Wands diklarifikasi. Three of Wands dapat lagi dengan The Sun ya. Leo energi. Lalu kemudian Three of Cups. Bottom of the deck Seven of Cups ya. Jadi itu tadi ya, kalian seperti di masa lalu kalian seperti dimanjakan dengan banyaknya seseorang atau apapun itu yang bisa kalian cintai gitu ya. Dan ini memang adalah sesuatu hal yang kalian inginkan gitu ya dengan adanya Three of Wands di sini ya. Lalu kemudian kalian di sini The Sun di sini seperti confident sekali gitu ya, percaya diri sekali, maju ke depan gitu ya, dan kalian di sini ada itu yang membuat kalian bahagia ya. Banyak pilihan yang kalian cintai di depan ya. Lalu kemudian Three of Cups di sini adalah selebrasi energi ya. Dan kembali lagi di sini ada energi 33 ya teman-teman ya. Ada energi 33, 333 ya. Jadi silakan lihat di angel number ya. Artinya 333 itu apa? Setahu saya 333 itu adalah sebuah energi kolaborasi ya. Tapi silakan dilihat lagi, dicek lagi ya energi 333 itu apa angel numbernya. Ya. Di situ itu energi di masa lalu ya. Lalu kemudian energi 77 ya, ini spiritual energi gitu ya, angel number 777 ya. Lalu kemudian The Sun ini adalah 19 ya. Dia major arkana ke 19, berarti 1 tambah 9 10 ya, ada energi 10 10 tadi bottom of the deck ya. Ada finishing energi di sini. Itu. Oke. Sekarang kita klarifikasi Three of Wands ya, mohon bantuan semesta klarifikasi Three of Wands energi di masa kini untuk teman-teman Libra di sini. Ya, Three of Wands di sini tulisannya establish strength ya. Jadi intinya kekuatan yang sudah terbangun gitu ya, establish strength. Abundance gitu ya. Jadi di sini kalian secara material, secara kekuatan, passion gitu ya, kalian sangat kuat sekali di masa lalu ya. Itu oke. Semesta kita klarifikasi Three of Wands di sini. Yang pertama adalah Ace of Pentacles. Lalu kemudian Six of Swords. Lalu kemudian Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck, Wheel of Fortune, Sagittarius energi ya, ini Jupiter energi ya teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, Venus konjung Jupiter ya, dimana di sini semua yang disentuh oleh Jupiter itu akan mengembang gitu ya. Dan ini adalah sebuah keberuntungan buat kalian, energi keberuntungan buat kalian ya. Dan kembali lagi kalian di sini Libra dinaungi oleh Venus ya. Oleh Venus di sini ya, dimana Venus di sini semua orang yang di bawah konstelasi Venus di bawah planetarium Venus ya, itu akan dikembangkan oleh Jupiter di sini ya. Jadi kalian di sini akan terlihat semakin lovely, terlihat semakin hangat dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jadi feeling love itu baik dari orang lain maupun dari diri kalian sendiri terhadap orang lain itu meningkat drastis. Dan itu mengubah sesuatu dalam hidup kalian ya dengan adanya Wheel of Fortune gitu ya. Itu lalu kemudian ya Three of Wands tadi diklarifikasi dengan Ace of Pentacles, Six of Swords, dan Knight of Pentacles gitu ya. Jadi kalian di sini seperti mendapatkan sebuah rezeki ya dengan adanya Ace of Pentacles di sini, pemberian dari semesta, ada sebuah rezeki yang bisa membuat kalian bergerak untuk mengembangkan rezeki itu menjadi sesuatu yang berguna untuk kalian dan orang-orang di sekitar kalian yang kalian sayangi gitu ya, dengan adanya energi mengklarifikasi energi Three of Wands di sini ya, establish strength keterangan tadi ya. Jadi intinya
ada sebuah kekuatan yang sudah mulai terbangun gitu ya. Itu saya merasakan adanya sebuah pondasi yang mulai kokoh gitu ya. Kembali lagi setelah Three of Wands di sini adalah Four of Wands ya, stability energi. Jadi ada energi yang mulai stabil di sini ya, yang mulai perlahan-lahan stabil. Baik itu tampaknya di sini tampaknya terkait material ya dan kejelasan ke depan. Dengan adanya Six of Swords di sini ya. Itu ya genuine, certain ya. Ada kata-katanya di sini certain, kepastian gitu ya, unconditional. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk energi ketiga di sini. Semesta mohon bantuan energi masa depan untuk teman-teman Libra di sini, masa depan dalam waktu dekat dengan adanya energi Seven of Cups, ilusi apa atau pelajaran apa yang perlu diambil oleh teman-teman Libra di sini terkait dengan Seven of Cups-nya, apa yang mesti kita klarifikasi. Oke, Seven of Cups di sini diklarifikasi dengan Two of Cups, ya ini, nice. Lalu kemudian Six of Cups, ya kan? Tadi ada energi Six of Cups ya, unconditional love, gitu ya. Lalu kemudian The Magician, ya ini Gemini Virgo energi ya, itu. Oke, bottom of the deck, Knight of Wands. Ya, ini kalian seperti berapi-api sekali, bersemangat sekali ya, determination sekali di masa yang akan datang gitu ya. Knight of Wands di sini ya sebenarnya ini shadow-nya adalah playground energi ya. Kalian di sini seperti ya saya merasakan adanya energi TP-TP gitu ya. Tebar pesona gitu ya dengan adanya Knight of Wands di sini ya, dan itu tampaknya menarik banyak perhatian gitu ya dengan adanya energi Seven of Cups di sini ya, itu. Dan kalian di sini dengan adanya energi Two of Cups, Six of Cups dan The Magician di sini ya. Jadi kalian di sini seperti mendapatkan seseorang ya di masa yang akan datang, di mana seseorang ini mungkin erat kaitannya dengan masa kecil kalian ya. Bisa jadi dengan adanya Six of Cups di sini adalah orang di masa lalu ya, sahabat lama kalian gitu ya ketika di sekolah dulu, atau sahabat lama kalian ketika di kantor sebelumnya gitu ya, atau sahabat lama kalian yang kaitannya dengan masa lalu lah intinya di sini ya. Mungkin masa-masa anak-anak kalian ya yang sudah lama terpisah, nggak ketemu, lalu kemudian ketemu lagi ketika kalian sudah dewasa ya. Jadi kalian di sini memanifestasikan itu dengan adanya The Magician di sini ya. Itu dari sekian banyaknya possibilities terkait hubungan dan cinta di sini ya di masa yang akan datang. Kalian seperti bingung memilih gitu ya, tapi ada satu cup di sini ya yang memang benar-benar kalian inginkan gitu ya. Dan satu cup ini yaitu ya clue-nya ya adalah ini adalah union ya. Union, kembali lagi orang ini ada sebuah tongkat Hermes ya di sini ya. Komunikasi antara dua orang gitu ya. Kalian mengkomunikasikan, kalian mungkin menyatakan cinta atau orang tersebut itu menyatakan cinta pada kalian ya, karena kembali lagi kalian menebarkan energi cinta juga yang sangat luar biasa keluar gitu ya. Dan ternyata orang ini adalah teman kalian di masa lalu atau ada kaitannya dengan anak-anak gitu ya. Mungkin bagi teman-teman di sini yang mungkin single parent ya, mungkin seseorang ini sangat dekat sekali dengan anak-anak kalian gitu ya, dengan adanya Six of Pentacles di sini ya. Ini kinder spirit energi gitu ya, energi anak-anak. Oke, itu ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta ya. Untuk teman-teman Libra di sini mohon bantuan semesta, saran bagi teman-teman Libra di sini yang energinya diperkuat oleh Jupiter di sini ya, energi Venus.
dan kejelasan terkait masa depannya di akhir minggu. Semesta berkata pertama, The Chariot ya, The Chariot Cancer energi. Lalu kemudian Three of Swords. Lalu kemudian Queen of Swords. Ya ini Aquarius, Libra, Gemini ya. Energi kalian. Bottom of the deck, Ace of Cups. Ya. Ya, dengan adanya bottom of the deck Ace of Cups di sini sepertinya semesta berkata bahwa ya fokus pada diri kalian terlebih dahulu gitu ya. Karena Ace of Cups di sini adalah sebenarnya adalah self love ya teman-teman ya, dan di sini juga disimbolkan Ace of Cups-nya itu adalah hati yang ditahan menggunakan dua tangan di depan dada gitu ya. Jadi intinya di sini adalah fokus pada hati kalian terlebih dahulu gitu ya. Fokus pada hati kalian terlebih dahulu, tinggalkan masa lalu dan bergeraklah menuju masa depan gitu ya, dengan adanya energi The Chariot di sini ya, bergerak untuk menang. Dengarkan intuisi kalian ya. Kembali lagi The Chariot di sini dibimbing oleh kuda putih dan kuda hitam, energi feminin dan maskulin, yin dan yang, gitu ya. Maju ke depan dengan stabil, dengan seimbang, gitu ya. Lalu sembuhkan sakit hati kalian ya, healing, Three of Swords di sini ya. Sembuhkan sakit hati kalian yang urusannya kaitannya dengan masa lalu ya. Queen of Swords di sini selalu melihat ke belakang ya. Semua queen itu selalu melihat ke dalam, ke belakang, dia internal gitu ya. Jadi mungkin memori-memori kalian gitu ya, ingatan-ingatan kalian di masa lalu gitu ya, yang mungkin kalian pernah disakiti oleh seseorang di sini, itu sembuhkan itu dulu ya. Itu. Dan bergeraklah ke depan dengan self love gitu ya, cintai diri kalian ya. Itu Ace of Cups. Dengan adanya kalian bisa mencintai diri kalian ya, kalian mulai perlahan-lahan untuk bisa menerima ya cinta dari luar gitu ya. Kembali lagi unconditional love di sini ya. Unconditional love kuncinya adalah dengan self love terlebih dahulu. Kalau kalian tidak bisa mencintai diri sendiri, bagaimana kalian mencintai orang lain ya, intinya seperti itu. Ya. Oke, mari kita lihat dengan monologi oracle ya. Mohon bantuan semesta. Monologi oracle untuk teman-teman Libra di sini. Satu kartu. Oke, Libra, kalian mendapatkan New Moon in Cancer. You and your loved one are safe. Jadi intinya di sini adalah ya kamu dan orang yang kalian sayangi di sini aman ya. Kalian diprotek oleh semesta sendiri. Tidak perlu takut kehilangan gitu ya. Tidak perlu takut menyatakan cinta atau intinya terbuka dengan cinta di sini ya, terhadap dari orang-orang luar ya. Unconditional love di sini ya. Apapun yang kalian ekspresikan keluar, intinya di situ selama itu didasarkan pada cinta yang benar-benar murni dan kasih ya, itu akan kembali kepada kalian ya, prinsipnya semesta, unconditional love gitu ya. Oleh karena itu kalian harus sembuh dulu ya. Sembuhkan hati kalian dulu supaya kalian bisa memancarkan cinta, dan cinta itu akan kembali pada kalian ya. Itu. You and your loved one are safe. Kamu dan orang yang kamu sayangi aman, dijaga oleh semesta di sini ya. Oke. Mari kita lihat animal spirit oracle apa untuk teman-teman Libra di sini. Mohon bantuan semesta. Oke, terima kasih. Libra, kalian mendapatkan Cougar spirit, assertiveness. Assertive. In silence, you find power. Claim your leadership role and take action. You know where to go and what to do. You have the courage and confidence to succeed. Ya, dengan adanya energi ini tadi ya, Three of Wands, The Sun, dan Three of Cups ya. Cougar, asertif ya. Jelas sekali ya. Dalam kesunyian kamu menemukan kekuatan. Ya. Klaim
peran pemimpin kalian dan ambillah tindakan. Kalian tahu harus pergi kemana dan harus melakukan apa. Kalian memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk sukses, gitu ya. Jadi intinya semua jawaban ada di dalam diri kalian ya, teman-teman Libra ya. Itulah kenapa tadi semesta bilang sembuhkan diri kalian sendiri terlebih dahulu ya. Maka kalian akan menjadi versi Libra atau versi teman-teman Libra yang healed, gitu ya, yang lebih powerful, gitu ya. Dan itu didukung sekali dengan saat ini itu Jupiter Venus conjunction ya. Venus disentuh oleh Jupiter di sini dan Venus mengembang, gitu ya. Venus adalah planet kalian ya. Oke, itu pesan-pesan dari semesta dan saya untuk teman-teman Libra hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman Libra yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, and subscribe-nya dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Libra yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Libra. Terima kasih, salam satu semesta.